Sobat, pernah ndak memiliki murai batu yang ketika nyampe lapangan aja burung langsung on, burung langsung fake ketika dengar murai batu lain. Burung ini ngeplay, kemudian sesekali bongkar materi, seperti itu sobat ya. Kemudian kita berikan colokan extra fooding nih. Kita berikan colokan extra fooding mungkin dari jangkrik atau ulet Hongkong ataupun kroto. Ya, burung ini ketika setelah kita colok 1 menit sampai 5 menit dahsyat, materinya bongkar nggak karu-karuan. Nah, ini yang sering-sering kita itu tertipu sob ya, yang dimana padahal setelah bongkar tersebut burung ini mulai ada ngempet, mulai ada burung ini jadi nggak keluar dahsyatnya seperti yang 1 menit yang tadi. Nah, ini kalau versi pengalaman saya merawat murai batu saya yang kemarin ya, yang kemarin itu yang bahan 4 ekor itu ada yang seperti itu sob. Ya, yang baru kemarin ini baru ketemu ya, meskipun belum saklek ya, baru ketemu burung ini gimana mintanya. Jadi gini sob, burung murai batu saya ini ketika di lapangan ya, ketika di lapangan nyampe aja udah respon. Ya, apalagi kalau burung ini sedang ditambahkan extra fooding ya. Ketika kita berikan extra fooding jangkrik misalkan 2 ekor atau kroto atau ulet Hongkong, dia itu malah dahsyat sob, malah dahsyat. Kita coba gantang berbeda, yaitu ngempet nggak bongkar. Kemudian kita coba lagi burung ini, kita tambahkan lagi, kita jor dengan full ulet kandang, bongkar materi ketika di lapangan. Tetapi ketika di atas ngempet, kita coba dengan kroto, hampir sama di semua AF. Nah, akhirnya kita cobalah dengan main di harian. Kita main di full hewan, istilahnya tanpa fur. Kita coba, wah edan hariannya. Tapi ketika di lapangan, ketika digantang sama burung ini tiba-tiba seperti lehernya tercekik, ngempet sob, nggak keluar materi, kluk itu aja. Nah gitu sob ya. Jadi ini sering-sering kita itu ter-PHP oleh murai batu kita, seakan-akan dia itu cocok untuk diberikan colokan yang banyak ketika mau naik. Tetapi endingnya apa? Yaitu endingnya burung ini ngempet, burung ini nggak keluar materinya, burungnya pun juga seperti burung yang lemas. Nah itu sob ya, itu sering terjadi apalagi buat teman-teman yang baru murai batu. Biasanya seneng, oh ketemu ternyata karakternya minta ini. Ketika habis dicolok karena 1 menit 2 menit dia tuh langsung bongkar, dicoba, akhirnya apa? Di atas tetap plonga-plongo, nggak respon pun itu ketika di akhir itu pun nggak keluar materinya, kluk. Nah kira-kira kenapa om kok bisa seperti itu? Jadi kembali lagi di karakter sob ya. Jadi sebenarnya saya sering mengalami murai batu yang dimana ketika diberikan extra fooding atau colokan bentar gitu langsung naik emosinya, enak bongkarnya, tapi di atas nggak seperti harapan kita. Itu sering sekali. Nah kemudian gimana om solusinya untuk murai batu jenengan yang bahan tersebut sehingga sudah mau koncer? Jadi gini sob, burung ini awalnya kan mintanya ketika diberikan harian jangkrik di bawah 5, burung ini gacornya kayak lemes ya bunyi monoton seperti itu ya, karena saya ingin mencoba burung ini kenceng dari hariannya agar burung ini bongkar terus. Jadi ketika naik itu langsung respon, karena yang saya alami burung ini ketika sebelum ketemu settingan itu seperti burung yang faktornya lemah. Jadi kalau ketemu lawan itu ya nggak terlalu ngefek, nggak terlalu respon, kadang juga diem seperti itu. Maka dari itu saya coba dengan menambahkan extra fooding, tetapi ternyata kurang cocok. Ternyata burung ini karakternya ketika burung ini rileks, ketika burung ini santai, itu memang ngukluk ketika di rumah. Ketika sekarang kan saya berikan jangkriknya 5 ekor ya, 5 pagi 5 sore, dan burung ini mintanya hariannya diablak. Jadi burung ini diablak sob ya. Harian di ablak itu yang ngukluk aja, nggak pernah atau jarang sekali dia itu bongkar. Meskipun ada murai batu lain ketika di rumah ngukluk aja. Wah, saya juga pusing kan, kepingin sebenarnya gimana sih burung ini materinya gimana sih,
Karena di rumah aja ngukluk, jarang sekali ketemu saya dia tuh materi saya. Ya sesekali dia cililin itu pun nggak panjang. Karena saya penasaran dari posturnya, dari katurangannya, kemudian dari sorot matanya. Saya rasa burung ini ada hal yang tersimpan. Maka dari itu saya cari. Ternyata karakternya burung ini ketika di lapangan nggak mau sama sekali disentuh atau dicolok dengan hongkong, kroto ataupun jangkrik. Ketika sudah saya coba ya, ketika di lapangan bongkar, nanti saya itu awal mulanya memang mencoba dengan settingan setut di hari aja, di rumah aja ya. Jadi mau berangkat saya tambahkan hanya dengan jangkrik 5 ekor mau berangkat itu ya. Misalkan lombanya jam 1, sekitar jam 11 itu saya berikan 5 ekor. Nah, ketika di lapangan sebenarnya saya ingin rasanya menambahkan extravagant, tapi kita lagi asing ngobrol sama teman. Mau naik kurang satu sesi saya ablak lah murai batu saya. Ya tetap ngukluk sob, awalnya tetap ngukluk tetapi ada ritmenya. Ketika ngukluknya itu biasanya ngukluk tapi ini ngukluk terus. Nah, dari sini saya penasaran kan tanpa saya colok nih ya. Tanpa saya colok apapun, burung ini ngukluk karena di latberan sob ya. Kita coba aja lah iseng-iseng. Gimana hasilnya? Edan hasilnya sob, tak disangka-sangka burungnya itu keluar materinya, kemudian gayahnya keluar. Padahal biasanya digantang itu diem gini sob ya, nangkring diem, kadang ngeplay dikit diem lagi. Dan alhamdulillah tanpa colokan burung ini ketemu lawan langsung dia itu mau respon, dia itu ngeplay dengan dia itu neken seperti itu sob ya. Jadi ya seperti yang nggak kita sadari, yang nggak disangka-sangka, yang dimana di lapangan dengar murai batu banyak, kemudian juga lihat dari kejauhan, nggak ada keluar materinya, tetapi tanpa colokan tadi membawa berkah. Ya saya coba lah kemarin itu iseng-iseng nih tiket 20.000 kan sambil ngopi. Jadi sebenarnya pengen colok tapi ya biarin, kita asik lagi ngobrol sama temen, sharing, kemudian kita gantang. Alhamdulillah hasilnya di luar dugaan, hasilnya bagus, materinya juga bagus, keluarnya juga enak. Padahal burung ini tanpa colokan. Ternyata saya cobalah di sesi selanjutnya, saya coloklah dengan jangkrik 1 ekor, hongkong 1 ekor. Jadi sebelum naik kurang 10 menit ya saya coba colok. Harapan saya biar makin edan. Apa yang terjadi? Burung di bawah memang ada keluar materi sedikit-sedikit. Jadi harapan saya lebih besar nih. Tadi aja ngukluk, di atas bongkar edan. Nah sekarang di bawah sudah bongkar, otomatis di atas makin edan. Ternyata hitungan manusia tidak seperti hitungan apa aktualnya dilakukan si burung. Yaitu burungnya ngempet sob. Apa nggak pusing kita ya? Nah dari situ saya ulangi lagi di minggu selanjutnya. Saya penasaran. Yang A juara, yang B saya coba dengan kroto. Burung ini ketika setelah kena kroto edan nih sob ya. Sebelum naik edan, bongkarnya enak. Tetapi ketika di atas melempem sob, bobo lagi kita. Kemudian kita colok dengan hongkong yang banyak sekalian nih. Apa yang terjadi? Dibongkar di bawah juga enak. Jadi burung ini memang ketika kena colok itu gampang bongkar. Tetapi PHP sob di atas melempem. Ya, ini ya real seperti ini. Tapi kalau misalkan di sesi yang kedua, akhirnya saya coba tanpa pencolokan di minggu selanjutnya. Di A jalan, yang B saya memang memberikan tanpa colokan. Apa yang terjadi? Burung mau jalan, tetapi sedikit kurang greget. Nah, dari sini saya mulai dapat pelajaran. Oh, ternyata burung ini tanpa dicolok ini sudah mau bongkar. Tetapi di sesi yang selanjutnya dia itu mau bongkar juga, lumayan enak, tetapi seperti kurang greget. Akhirnya saya amatilah dengan timing pemberian extra voting. Saya berikan 1, saya amati 15 menit. Masih ada sedikit ngempetnya. Saya berikan 1, saya timingkan dengan setengah jam. Nah, ini baru ketemu enaknya sob. Alhamdulillah akhirnya kekunci. Ternyata burung ini mintanya sebelum naik minimal pencernaannya habisnya itu setengah jam. Nah, ini yang saya amati. Sampai sekarang saya
terapkan. Jadi saya ingat-ingat, bukan menghafal sob ya, melainkan kita memahami karakter murai batu kita. Nah, itu share dari saya sob ya. Jadi jangan keburu seneng ketika kita memberikan colokan, ketika di bawah langsung bongkar. Bisa jadi nanti ketika di atas malah ngempet, ada yang berai jadi ngelowo, ada yang burungnya nggak mau keluar materi. Jadi kita coba aja sob ya, jangan keburu just burung kita di bawah aja nggak bongkar, apalagi di atas, jangan seperti itu. Buktinya burung saya ini kalau bongkar di bawah malah di atas malah jelek, malah ngempet. Nah gitu sob ya, itu share dari saya sob ya, semoga bisa membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.